Kalau implementasi memang memerlukan inisiatif presiden. Presiden adalah penjaga sistem. Presiden itu bukan pekerja teknis. Dia penjaga sistem. Makanya dalam sumpah presiden adalah menjaga dan setia kepada sistem negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, pimpinan lembaga-lembaga negara yang saya hormati, pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, para pembicara yang sama-sama kita banggakan adalah guru-guru kita yang seharian ini akan mencerahkan dan mencerdaskan kita semua. Teman-teman sekalian, anggota DPR dan DPRD dari seluruh Indonesia, khususnya teman-teman yang merupakan pimpinan dari Badan Kehormatan DPRD provinsi, kabupaten dan kota yang ada dari seluruh Indonesia, serta tamu undangan lainnya dan teman-teman wartawan. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan pertama-tama terima kasih kepada MKD karena pada hari ini kita diberikan oase yang besar untuk memikirkan satu hal yang sebetulnya sangat-sangat penting untuk difikirkan, ya. Karena kita semua sebagai penyelenggara negara sebetulnya sedang dalam kebimbangan. Kalau ada yang kelihatan mantap itu pura-pura mantap aja itu sebetulnya, ya. Sedang dalam kebimbangan atas tren perilaku pejabat atau penyelenggara negara belakangan ini yang berhadapan dengan apa yang disebut sebagai sistem atau kelembagaan. Sehingga judul dari seminar ini sebagai peran lembaga etik dalam mengawasi dan menjaga perilaku etika pejabat publik atau penyelenggara negara menjadi sangat penting, ya. Tema ini menurut saya di antara tema yang abai kita selesaikan, yang seharusnya kita sudah tuntaskan lama, ya. Bahwa setelah 20 tahun reformasi kita, transisi kita terus-menerus berada atau merasa berada dalam transisi yang tidak selesai-selesai. Ya. Kalau para ahli ilmuwan ada yang mengatakan negara yang belum selesai, ya. Atau Adam Smith mengatakan nation in waiting, karena nggak stabil-stabil. Negara dalam transisi, kelihatan kok banyak masalah dan masalah nggak selesai-selesai dan berulang-ulang. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu? Kira-kira itulah yang harus menjadi topik besar kita sekarang. Nanti kita akan mendengar para guru kita menyampaikan poin-poin yang saya kira harus dirumuskan menjadi kebijakan dan undang-undang. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegelisahan setiap 20 tahunan itu menurut saya dalam 20 tahunan sekarang ini, tonggak hari ini adalah di antara tonggak kegelisahan atau pertanyaan besar yang penting tentang kemana transisi ini akan kita lakukan. Itu tradisi dari bangsa kita.
bangsa Indonesia ini punya tradisi gelisah dalam 20 tahunan. Kalau kita tarik ke belakang, ini 2018, 1998 yang lalu ada kegelisahan tentang suksesi kepemimpinan. Sehingga muncul reformasi. Kalau kita tarik lagi 20 tahun sebelum 98, tahun 78 itu ada gerakan mahasiswa yang ingin mengoreksi Orde Baru. Kalau kita tarik lagi 68 dimulainya Orde Baru sebagai renaissance atau reformasi tentang cara melihat penyelenggaraan negara, sehingga waktu itu negara kita tumbuh menjadi negara yang terpimpin sifatnya di bawah kepemimpinan Presiden atau Jenderal Soeharto. 20 tahun di belakang itu kita tahu setelah proklamasi kemerdekaan tahun 45 ada ujian ideologi. 20 tahun sebelum itu 28 ada renaissance tentang berpikir persatuan sehingga muncul Sumpah Pemuda. 20 tahun sebelumnya ada Budi Utomo, renaissance tentang bagaimana memikirkan pendidikan dan pencerdasan anak bangsa. Jadi setiap 20 tahun kita memiliki kegelisahan, lahirlah renaissance di dalam berpikir. Nah, saya ingin apa yang dilakukan oleh Pak Adis dan kawan-kawan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan hari ini adalah menjawab pertanyaan besar, kegelisahan bersama yang harus diakui terlebih dahulu sebagai kegelisahan sehingga kita ketemukan jawabannya. Kenapa dalam 20 tahun kita merasa bangsanya ini nggak selesai-selesai? Kenapa dalam 20 tahun kita lihat seolah-olah moralitas pejabat tambah berantakan? Kenapa dalam 20 tahun lebih dari 50% bupati dan wali kota ditangkap? Kenapa dalam 20 tahun ada perasaan tidak bangga menjadi pejabat publik? Dulu saya angkatan DPR tahun 2004. Awal-awal kita masih suka pakai PIN di tengah masyarakat. Sekarang lama-lama udah nggak berani lagi pakai PIN. Ketahuan anggota DPR pun nggak berani. Ya. Dianggap koruptor nanti. Jadi ini ada pertanyaan besar yang saya ingin kita semua jawab dan mendengar dari guru-guru kita. Apa yang terjadi dengan sistem ini sebenarnya? Kenapa sistem ini tidak menciptakan orang yang baik? Kenapa sistem ini tidak menyebabkan ada pandangan yang luhur terhadap pejabat? Kenapa sistem ini tidak menyebabkan rakyat respek dan hormat kepada para pemimpin, kepada pejabat publik? Kenapa orang semakin tidak suka sepertinya dengan para pejabat dan semakin sinis dengan pejabat dan khususnya di lingkungan lembaga perwakilan? Ini semua harus dijawab. Karena menurut saya ada dua hal di sini tadi dikatakan mengawasi dan menjaga antara sistem dan individu. Selalu begitu. Ada pergulatan yang tidak berhenti antara pemimpin atau antara orang, antara SDM-nya, antara individunya dengan sistem yang ada. Kalau sistem sudah kuat, biasanya kita jadi lebih tenang. Orang Amerika punya sistem yang kuat. Jadi presidennya segila apapun, mereka punya mekanisme untuk menghadapinya. Relatif orang tenang. Meskipun kalau agak gila keterlaluan seperti sekarang, banyak orang gelisah juga. Karena terlalu melampaui. Tapi sikap kritis masyarakat juga berlebihan di sana. Ya. Kita tahu yang terakhir ramai, karena seorang mantan atau seorang calon hakim agung, justru dipersoalkan moralitasnya 30 tahun lalu. Karena waktu muda, waktu pacaran katanya hampir memperkosa teman sekelasnya. Tetapi ada sistem yang berjalan, semua orang melihat itu semua tertangani dengan baik. Di kita ini ada perasaan frustrasi bahwa itu tidak tertangani dengan baik. Karena itulah kemudian kami di DPR mengantisipasi itu semua, ingin membuat lembaga perwakilan yang lebih kuat.
Sebenarnya kita ingin agar lembaga perwakilan itu sampai ke daerah kuat. Tapi eksekutif rupanya nggak mau itu memperkuat lembaga perwakilan di daerah. Di DPR kebetulan karena kita punya hak nego yang relatif kuat, ya, ada satu hak anggota DPR ini di pusat ini Pak Jimli yang tidak ada dalam undang-undang, ya. Dan di DPR daerah ada juga tapi nggak terlalu kuat. Di DPR pusat ini agak kuat hak ini, nggak ada dalam undang-undang, nggak ada dalam konstitusi. Namanya hak ganggu. Jadi kalau pemerintah macam-macam, ya diganggu. Ada aja cara ganggunya. Inilah yang bikin DPR ini relatif ada bergen. Kita mencoba memperkuat DPR kita ini. Kalau kita membaca pandangan IPU, ya, International Parliamentary Union, tentang bagaimana memperkuat atau tentang bagaimana parlemen modern itu, ada 5 paling tidak. Yang pertama dia bilang dia harus mengakar. Mengakar artinya itu dipilih oleh rakyat yang berdaulat. Saya kira kita dipilih oleh rakyat yang berdaulat, rakyat yang merdeka. Oleh sebab itu juga di DPR kita menambah pasal-pasal tentang hak representasi. Seorang wakil rakyat harus dekat dengan rakyatnya sebagai akibat dia dipilih oleh rakyat yang berdaulat. Yang kedua, pluralistik, representatif. Alhamdulillah di Indonesia DPR-nya representatif, mewakili semua suku, agama, dan sebagainya. Itu yang membuatnya modern. Yang ketiga, ada sistem pendukungnya. Alhamdulillah di amandemen MD3, kita terus memperkuat sistem pendukung. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau lihat di capnya DPR, Sekretariat Jenderalnya sekarang nggak sendiri. Ada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Bahkan di capnya pun ditulis Sekjen dan BK DPR RI. Kita tambah badan keahlian sebagai sistem pendukung intelektual. Karena lembaga DPR lembaga mikir. Nggak boleh sistem pendukungnya hanya birokrat, tapi harus ada pemikir-pemikir intelektual yang bekerja dan memikirkan bangsa dan negara di situ. Para peneliti, Pak Johnson mohon berdiri, ini ketua Badan Keahlian DPR RI. Saya ajak Pak Johnson ke Amerika, ya. Saya cek anggarannya. Congressional Research Center di Amerika itu anggarannya sekitar 150 triliun setahun. Pak Johnson ini sekitar 40 miliar setahun. Lumayan lah. Tetapi ada badan keahlian sistem pendukung. DPR itu harus punya dapur pemikiran yang besar. Sehingga siapapun politisi yang datang, wakil dari pedagang cabai, wakil dari petani kacang, wakil dari tukang karcis, buruh atau apapun, yang dipilih oleh rakyat bukan karena dia pintar, tapi karena dia mengakar masuk ke DPR ini jadi orang pintar. Harusnya di daerah-daerah juga begitu. Saya prihatin ini teman-teman di DPR di daerah belum begitu. Ya, belum ada sistem pendukung. Maka kita perlu perkuat. Tetapi ada 2 hal yang disebut oleh IPU yang kita belum gapai. Yang pertama, independensi. DPR belum independen. Menteri Keuangan seenaknya aja Pak Jimli, kalau mau motong anggaran DPR cuman kirim selembar surat. Anggaran saudara dia kirim ke Sekjen, anggaran saudara tahun ini dikurangi 10%. Enak aja itu Menteri Keuangan. Dia nggak dipilih rakyat tapi nyunat anggaran orang-orang yang dipilih rakyat ini seenaknya aja. Tidak independen. Birokratnya juga belum independen karena disuplai oleh lembaga yang sebetulnya ngurusin eksekutif. Tidak punya sistem kelembagaan yang mandiri. Tidak punya sistem keuangan yang mandiri. Sehingga tidak saja jumlahnya, tapi metode pertanggungjawabannya pun rumit. Padahal pekerjaannya berbeda. Birokrasi eksekutif adalah birokrasi otot, birokrasi pelaksana. Birokrasi DPR, lembaga legislatif adalah birokrasi otak, birokrasi kecerdasan, birokrasi intelektual. Sistem pelaporannya harus dibuat berbeda. Anggaran porsinya juga harus berbeda. Ini belum ada.
Independensi belum kita punya. Yang kedua, yang terakhir, yang kelima, integritas, etika. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi kalau kita bicara dua hal itu, sepertinya kita memerlukan perbaikan pada level hukum, sistem, di mana kita perlu membangun independensi lembaga perwakilan, tapi pada saat yang bersamaan kita perlu membangun manusianya, etikanya sebagai prasyarat bagi keluhuran dan integritas dari lembaga perwakilan kita. Di dalam Undang-Undang MD3 yang perubahan terakhir, kita di judicial review, diprotes oleh publik. Publik kan belum tahu. Saya heran juga, publik Indonesia itu ada perasaan tidak suka kalau DPR itu kuat, apalagi DPRD. Padahal kalau DPR itu kuat, DPRD itu kuat, artinya yang mewakili mereka untuk mengontrol pemerintahan itu lebih baik dan lebih kuat. Tapi mereka nggak suka. Ada banyak kelompok yang tidak suka kalau DPR, DPRD itu kuat. Kalau bisa lemah. Seolah-olah hak kita itu nanti sama aja dengan haknya LSM dan media. Cuman hak gonggong aja. Tidak punya hak yang lebih besar. Anggaran dipersoalkan padahal anggarannya itu tidak sampai 0,05% dari anggaran pemerintah. Eksekutiflah yang memegang semua kendali kuasa. Eksekutif sebagai sejarah dari kekuasaan, induk dari kekuasaan, mengendalikan semuanya. Powernya masih sangat besar, sementara lembaga perwakilan masih sangat lemah. Sehingga kontrol kepada jalannya eksekutif, jalannya pemerintahan belum efektif. Makanya kemudian ditambahlah lembaga-lembaga sampiran yang sebetulnya kalau DPR, DPRD-nya diperkuat, maka kita tidak memerlukan lembaga-lembaga seperti itu. Karena kontrol terhadap pemerintahan akan melalui jalur yang sebenarnya. Di MD3 yang terakhir kita dipersoalkan karena melakukan 3 hal. Pertama, memperkuat imunitas anggota. Bagaimana kita ini sebagai elected official, tetapi ada sistem yang membuat imunitas kita sebagai elected official itu tidak kuat. Orang vokal bermasalah. Orang yang tidak vokal bagus. Semakin ribut, seolah-olah dianggap jelek. Padahal bisnisnya anggota DPR itu yang ngomong. Kita ini dibayari oleh rakyat itu untuk ngomong. Tapi kalau ngomong ini terancam. Karena imunitasnya tidak kuat. Baik karena sistem penyelenggaraan hukum yang tidak mengatur supaya DPR itu terlindungi untuk mengadvokasi aspirasi masyarakat, maka DPR lama-lama akan lemah. Itu yang terjadi sekarang. Dengan segala maaf saya, meskipun kita sama anggota DPR, tapi kita masih sangat tergantung kepada partai kita, terhadap koalisi kita. Kalau satu orang teman kita masuk jadi menteri, ratusan anggota DPR lain dilarang ngomong mengkritik pemerintah karena satu orang jadi menteri di dalam kabinet. Ini sistem presidensial. Beda dengan parlementer. Dalam parlementer ada banyak partai digabung menjadi partai pemerintah kalau dia mayoritas dan partai oposisi atau koalisi oposisi. Koalisi pemerintah harus solid, tidak boleh punya kata-kata berbeda. Koalisi pembangkang katanya di Malaysia itu atau oposisi harus solid. Dalam sistem kita, sistem presidensial, presiden dipilih untuk mengeksekusi, DPR dipilih untuk kepentingan yang berbeda. Sehingga nggak ada urusannya dengan koalisi. Mau 100 orang dari partai kita dibawa masuk ke dalam kabinet, anggota DPR dipilih rakyat tetap untuk kritis untuk menjaga pemerintahan. Ini sistem yang harus diperbaiki. Karena itu kita memperkuat hak imunitas. Banyak yang protes. Kenapa DPR harus ada imunitas? Padahal wartawan ada imunitasnya. Bahkan aktivis lingkungan hidup ada imunitasnya. Yang kedua, kita mempertegas konsep contempt of parliament. Ini pun diopus. Kenapa harus ada contempt of parliament? Ya, contempt of parliament itu adalah natural sifatnya. Ada legislatif, ada judikatif, ada eksekutif. Eksekutif karena powernya besar,
dia tidak diberikan right of content. Makanya pasal penghinaan presiden pun dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu di zaman Pak Jimli pada waktu itu. Tetapi yang diberikan right of content itu adalah hakim atau pengadilan dengan parlemen. Karena mereka lemah, tapi mereka harus mengawasi eksekutif yang begitu kuat. Sehingga orang itu bisa-bisa dimobilisir untuk tidak setuju kepada DPR atau tidak mengikuti kemauan DPR. Maka lahirlah right of contempt itu. Kalau dia tidak datang dalam penyelidikan DPR, harusnya dia bisa dikenakan pasal contempt of parliament, penghinaan terhadap DPR. Yang kita sayangkan Pak Jimli sebagai mantan ketua MK, perlu Bapak tahu juga bahwa hak panggil paksa terakhir itu malah dibatalkan. Ini juga aneh. Karena kebencian yang berlebihan kepada DPR, hak manggil paksa nggak ada. Terus bagaimana hak penyelidikan tertinggi diberikan kepada DPR, tetapi kita tidak boleh manggil paksa? Ini juga yang kita perbaiki tapi dilubangi terus. Yang terakhir, kewenangan MKD. Itulah gunanya rapat kita pada hari ini atau seminar kita pada hari ini, karena kita ingin, dan ini udah berkali-kali setahu saya seminarnya, karena kita ingin MKD mempelopori satu sistem perlindungan etika, sistem perlindungan kehormatan lembaga perwakilan yang besar, sehingga tidak saja kita di DPR RI, tapi teman-teman kita juga di daerah terlindungi kehormatannya. Jangan dihancurkan, jangan mudah dihancurkan. Saya mohon maaf, kemarin saya memberi contoh yang terakhir aja. Karena ini ada wabah baru dalam hukum. Saya ngomong ini di depan para pakar hukum ini. Saya anggap ini wabah. Wabah dalam hukum kita adalah masuknya operasi intelijen di dalam hukum kita. Dan itu seperti menjadi school of thought. Karena mengikuti pola dari satu operasi penegakan hukum dengan menggunakan operasi intelijen, sekarang ini jadi wabah. Dan semakin diyakini oleh semua penegak hukum. Termasuk yang menjadi korban wabah itu adalah DPR. Kemarin di Mataram itu, ada seorang anggota DPRD membahas APBNP. Ini bukan dana bencana, APBNP. Dalam pembahasan APBNP itu, hanya ada proses pengalihan anggaran yang itu-itu juga. Bukan dana bantuan sosial atau dana bencana. Tiba-tiba dia diintip dan disadap. Dalam satu proses dia rupanya diberi uang oleh kepala dinas 30 juta, ditangkap dia. Lalu si jaksa ini membuat konferensi pers bahwa ini adalah korupsi dana bencana yang hukumannya adalah hukuman mati. Kita tidak mempersoalkan bahwa ada orang terima uang dan sebagainya, karena dulu di dalam KUHP juga itu disebut sebagai pidana jatan. Tetapi yang kita maksud adalah glorifikasi atau blow up yang berlebihan melalui operasi intelijen, bahwa kalau orang itu sudah ditangkap, kalau orang itu sudah disadap, lalu percakapannya bisa diungkapkan ke muka publik, maka pejabat itu rusak. Mereka tidak sadar bahwa lembaganya juga rusak. Siapa yang menjaga lembaga yang begitu besar dan kita bangun hanya karena satu orang lalu kemudian diumumkan ada bancakan, ada korupsi, ada maling dan sebagainya. Bagaimana menjaga tren baru ini bahwa operasi intelijen digunakan di dalam penegakan hukum dan sekarang semakin mewabah. Semua boleh memesan untuk menyadap. Saya tidak tahu nyadapnya di mana. Tapi semua pejabat ini seperti disadap semua dan seperti ada lembaga yang bertindak sebagai Gestapo untuk menjaga moralitas orang-orang. Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan ini perlu diajukan karena kita ingin mengembalikan kehormatan kelembagaan negara dan juga kehormatan pejabatnya sekaligus. Nah, sekali lagi itulah amanah yang saya ingin sampaikan bagi diskusi ini. Mudah-mudahan nanti sebagai perbaikan sistem kita bisa menyepakati satu undang-undang yang sebetulnya sudah ada di dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2011
yaitu undang-undang tentang etika penyelenggara negara. Sementara yang kita bisa bantu diperkuat di dalam undang-undang MD3 adalah bahwa kita sudah memperkuat fungsi-fungsi yang kita katakan tadi. DPR tidak saja mempunyai fungsi tradisionalnya sebagai legislator, sebagai pengawas dan juga sebagai yang membuat anggaran, tetapi juga kita perkuat fungsi diplomasinya dan representasi kepada masyarakat. Tetapi untuk melengkapi sistem itu, sistem integritas di dalam tubuh bangsa kita, maka undang-undang lembaga perwakilan juga perlu dibuat agar kekhasan-kekhasan yang dimiliki oleh lembaga perwakilan sehingga kekuatannya di dalam melaksanakan tugasnya makin kuat. Kita tidak berkehendak untuk melindungi orang jahat. Kalau ada orang jahat, selesaikanlah, jangan merusak lembaganya. Kalau kita bisa membuat peradilan etik supaya dua saja orang itu diperingatkan atau dipecat, ya udah itu saja. Kalau ada orang yang diperiksa dengan sistem yang lebih baik, pecat saja orang itu, sehingga orang itu pergi dulu dari lembaganya. Jangan orang itu diputar-putar bertahun-tahun tanpa kepastian, lembaganya rusak, orang itu sekeluarganya rusak. Nah, ini semua tentunya memerlukan sistem pembahasan dalam undang-undang sehingga nanti bisa diimplementasikan secara baik. Yang terakhir, memang susah berbicara tema besar seperti ini. Tapi sekarang kita punya tokoh-tokoh, guru-guru kita yang terbiasa bicara tema-tema berat seperti ini. Saya ingin teman-teman hadirin tetap hadir untuk mendengar ini tema-tema berat ini, supaya ada harapan. Kalau implementasi memang memerlukan inisiatif presiden. Presiden adalah penjaga sistem. Presiden itu bukan pekerja teknis, dia penjaga sistem. Makanya dalam sumpah presiden adalah menjaga dan setia kepada sistem negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dimanapun presiden sumpahnya menjaga sistem, harus ada yang menjaga sistem. Nah, selama ini kita juga nggak punya penghubung yang baik. Maka terakhir ini karena ada dua koalisi dan dua calon presiden, nanti kalau Pak Jokowi menang lagi nanti ada Pak Adis mudah-mudahan jadi Menseknek, ya kan? Pak Adis, adalah komunikasi yang baik dengan DPR ini bahwa penguatan ini adalah kerja bersama. Kuatnya DPR adalah kuatnya pemerintah. Pengawasan yang kuat melahirkan pemerintahan yang bersih. Nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden, saya nggak tahu nih siapa yang mau jadi Mensekneknya. Baguslah, ada yang menghubungkan antara pemerintah dan DPR supaya ini bisa dikerjakan bersama-sama. Untuk sementara waktu, kalau pemerintahnya nggak mau, nggak bakalan terjadi. Sekali lagi, kita berhasil di pusat ini memperkuat Undang-Undang MD3 karena punya hak ganggu tadi. Ya, nggak ada kerelaan dari eksekutif melihat lembaga perwakilan itu kuat, apalagi di daerah. Teman-teman DPRD ini udah kayak pegawainya eksekutif aja. Saya nggak rela ngelihatnya itu. Mesti dirombak sistem itu menurut saya. Kalau kita mau Indonesia baik, lembaga perwakilan harus betul-betul berdaulat dan kuat. Mudah-mudahan inilah harapan kita semua dan menghasilkan keputusan yang baik melalui seminar yang besar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.